Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk melakukan penjilidan dengan menggunakan lem panas atau disebutnya perfect binding ya. Nah, di video sebelumnya saya udah coba berikan tutorial dengan jilid tengah ya. Ini hasilnya seperti ini. Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan contoh hasil dari yang sudah saya jilid dengan lem panas ya, atau perfect binding. Bedanya apa? Mesinnya beda. Biasanya dia jenisnya ada punggungnya ya, ada punggung bukunya seperti ini, desain punggungnya. Kalau yang jilid tengah kan dia nggak ada, karena dia di jilid tengah, berarti nggak usah pakai desain seperti ini ya. Jadi ada perbedaan di desain covernya. Nah, untuk mesin yang saya gunakan, teman-teman bisa cek di layar monitor seperti ini yang saya gunakan. Jadi yang desktop seperti ini ya, saya coba klik di yang ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk brandnya bebas, teman-teman bisa pakai brand apa, yang penting bisa untuk melakukan proses jilid lem panas. Ada yang bentuknya desktop, ini manual sih. Ada juga yang bentuknya panjang, yang udah otomatis, tentunya harganya lebih mahal juga. Ini alat yang saya gunakan, kita akan demonstrasikan. Nah, persiapannya apa aja? Pertama, teman-teman siapkan covernya. Jadi saya udah coba edit covernya di CorelDRAW seperti ini. Jadi ini tampilan yang kemarin ya, menu yang kemarin. Sebentar saya coba zoom dulu. Nah, tampilan yang kemarin, cuma di bagian tengahnya ada desain punggung seperti ini ya, desain punggung covernya. Nah, itu diukur berdasarkan ketebalan buku ya. Kalau misalkan teman-teman tebal bukunya itu 1 cm, berarti 1 cm panjangnya. Mungkin dilebihin sekitar 1 mili atau 2 mili ya, untuk jaga-jaga buat lemnya. Dia kan kalau ada lem berarti kan dia makin panjang nih bagian bawahnya gitu ya. Jadi dilebihkan 1 atau 2 mili ya. Nah, ini tebal yang bukunya itu yang akan saya jilid itu adalah sekitar 0,9 ya. Nah, ini tampilan bukunya seperti ini. Jadi teman-teman harus harus ukur dulu si panjang punggung bukunya, tebalnya ini ya, sebelum melakukan proses penjilidan. Dan pastinya harus coba dulu. Jadi biasanya kita mencoba untuk memastikan udah betul belum settingannya gitu ya. Nah, untuk covernya sendiri saya nggak akan tunjukkan proses cetakannya karena memang cukup lama ya. Jadi saya coba tunjukkan cover yang sudah saya cetak dan saya sudah laminasi. Nah, ini contoh covernya, laminasi glossy di sini. Ya, seperti ini ya. Jadi ada desain punggungnya. Ini tulisan, biasanya tulisan judul bukunya, penerbitnya, yang punyanya siapa gitu ya. Misalkan Erlangga ya Erlangga gitu ya. Ini saya dari tryout ujian Matematika SD kelas 3, ininya materi dan soal. Karena memang isinya materi dan soal Matematika kelas 3. Nah, kita akan coba praktekkan bagaimana menjilid seperti ini ya. Ini hasilnya ya. Dan ini cukup kuat juga. Kalau teman-teman mau tes kekuatannya, tinggal ambil aja bagian tengahnya 1 lembar atau 2 lembar, kemudian tarik ke atas gitu ya. Seperti ini. Nggak seimbang kalau kita narik satu tuh. Ya. Atau bagian akhirnya juga boleh. Harusnya ini kuat sih kalau prosesnya benar gitu ya. Nah, ini seolah-olah dia kayak 3 sisi ya, jadi nempel di sini ya. Tuh. Nanti saya akan coba berikan caranya seperti apa. Kita akan menuju langsung ke mesin panasnya ya, ke tampilan mesin desktopnya. Sebentar saya coba arahkan dulu kameranya. Ya, jadi ini adalah tampilan si mesinnya, mesin desktop lem panasnya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ada bagian penggerak untuk pencacahnya. Jadi kalau misalkan kita geser, dia akan bunyi mencacah otomatis ya. Sebentar, saya coba tunjukkan dulu. Nah, ini kalau misalkan kita geser, dia akan mencacah otomatis ya. Dan sebelah kanan sana di sini, sebentar saya coba arahkan. Nah, di sini ada head untuk menggerakkan si lem panasnya ya. Jadi kalau misalkan dia udah dipanaskan dan di suhu yang cukup stabil, ini dengan mudah bisa digerakkan. Tapi kalau misalkan suhunya belum pas, dia nggak akan bisa digerakkan gitu ya. Nah, untuk suhunya sendiri, walaupun di sini tuh ada keterangan 170 derajat, cuma saya nggak pakai suhu itu, saya pakai 135 ya. Seperti ini. Sebentar saya coba ke bawahkan dulu. Aduh, ini nggak bisa ya karena ada cahaya. Nah, dia 135 derajat di situ suhunya. Ini udah hijau, artinya dia udah siap untuk kita gunakan. Oke, langkah pertama adalah teman-teman memasukkan cover. Ini covernya seperti ini, dan bagian yang depan ini kita masukkan seperti ini ya.
teman-teman bisa coba cek dulu. Saya coba tarik. Nah, ini kan bagian cover depannya nih. Kita masukkan seperti ini dari bawah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia dari bawah. Kalau saya dari bawah, nggak dari atas. Ada yang dari atas dan dari bawah. Cuma saya lebih nyaman dari bawah masukinnya. Ini covernya seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman masukkan isinya. Dan jangan sampai kebalik. Ini bagian kata pengantarnya, yang bagian depan ini harus ngadep ke sini ya. Karena kan bukunya menghadap ke sini, yang depannya bagian di sini ya. Gitu. Jadi kita coba cek. Kalau perlu dirapikan, rapikan dulu. Seperti ini. Dirapikan. Nah, setelah itu teman-teman, di sini ada handle ya. Sebentar nggak kelihatan. Nah, di sini ada handle. Teman-teman dorong ke arah depan ya. Setelah didorong ke arah depan, ini angkat ke atas buat ngepres lagi. Nah, setelah itu teman-teman, di sini ada handle, ada tuasnya ya, ada tuasnya. Teman-teman dorong ke depan sampai dia terbalik. Nah, sini bagian yang akan kita cacah dan kita lem. Sebetulnya untuk pencacah ini dia opsional. Teman-teman boleh gunakan, boleh enggak. Gitu ya. Dan ketika mencacah, perhatikan si cover agak tarik ke bawah karena takutnya dia terkena cacahan pisaunya ya. Jadi pencacah itu dia bisa dipakai, bisa juga enggak. Kalau saya dipakai aja, walaupun nggak akan maksimal sebetulnya ya. Tapi minimal ada celah-celah lem supaya dia nempel gitu ya. Nah, seperti ini. Udah itu kita dorong lemnya seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, kelihatannya. Nah, jadi lemnya itu harus pas juga suhunya. Saya biasanya beberapa kali balikan, bisa sampai 5 atau 6. Nah, sampai apa? Sampai kelihatan bagian pinggirnya tuh ke bawah. Nah, ini kan ada bagian lem ke pinggir kan. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal tarik seperti ini. Gitu ya. Kemudian dipres. Bagian tuas handle tarik ke bawah. Gitu ya. Kemudian dihitung sekitar sampai 7 detikan. 5 sampai 7 detik ya. Press, kalau udah tinggal diangkat lagi ininya. Nah, kalau saya pribadi dari sini ngebukanya. Nah, dari sini ini bisa ditarik langsung. Nah, seperti ini biar tambah kuat, biasa saya press lagi. Saya press lagi, saya tekan lagi handle-nya seperti ini. Gitu ya. Kemudian bagian belakangnya pun saya press juga, tinggal dibalikan aja. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau misalkan yang baru jadi ya, teman-teman jangan uji kekuatannya dulu ya. Ini lemnya masih basah, belum benar-benar kering. Jadi jangan coba-coba diambil ke atas itu, jangan. Kecuali kalau lemnya udah kering nggak apa-apa, itu baru boleh dilakukan ya. Ini tampilan seperti ini. Kita coba praktekkan sekali lagi ya. Sebentar, nih fokusnya nggak dapet nih. Nah, ini punggungnya ya, ini fokusnya nggak dapet nih, nggak apa-apa. Kita coba lanjut ke percobaan yang kedua. Kita masukkan covernya dulu. Saya masukkan dari bawah ya. Nah, dari sini, perhatikan tuh. Dari bawah, kemudian teman-teman tarik ke atas sini. Dirapikan, kemudian ambil isinya. Ya, isinya ingat kata pengantarnya harus menghadap ke arah depan sana, ke sini ya. Jadi jangan seperti ini, nanti kebalik bukunya. Kayak bahasa Arab nantinya. Kemudian masukkan ke sini, kemudian teman-teman rapihkan. Setelah itu, tuas ini dorong ke depan, kemudian naikkan ke atas. Setelah itu, tuas yang panjang ini ke atasin lagi. Nah, kemudian dicacah. Dicacahnya pun nggak usah lama-lama ya, karena ya cuma buat syarat aja sih. Kalaupun teman-teman mau langsung dilem nggak apa-apa, cuma saran sih tetap dicacah aja. Karena udah diberikan fungsi ya di sini ya. Oke, dirasa cukup, teman-teman tinggal geserkan si kepalanya, lemnya ya. Seperti ini. Ada orang yang cuma 3 kali balikan, cuma kalau saya nunggu sampai dia ke pinggir dulu si lemnya. Karena biar seolah-olah dia ngejilid 3 sisi ya. Nggak apa-apa boros di lem, yang penting bukunya kuat. Nah, ini kan ada lem yang melebar nih. Tahan sekitar 7 detik.
Setelah 7 detik teman-teman boleh lepaskan, kemudian ini tarik lagi ke sini. Ini bisa diambil, bisa juga teman-teman cara seperti ini ngambilnya ya, ini didorong. Nah, dia akan keluar dari sini, dari bawah, baru diambil dari bawah sini. Nah, terserah bebas, mau pakai cara yang manapun nggak apa-apa. Ya, ini saya press lagi supaya lebih kuat. Oke, seperti ini, tahan sampai 3 detik sampai 5 detik. Kemudian seperti ini lagi dibalikan. Tahan sekitar 3 detik. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau tes kekuatan, jangan langsung setelah dijilid ya, itu takutnya masih ada tinta lagi, masih ada lem yang masih belum kering, gitu. Ini hasilnya. Nah, tahap berikutnya tahap finishing, kita akan coba finishing pakai mesin. Cuma di sini saya coba nunggu agak dingin dulu si lemnya, karena kalau misalkan dia masih panas lemnya ya, nanti pas dipotong si mata pisaunya nanti lengket kena lem, gitu ya. Kita akan coba tunggu sekian menit dulu ya. Nanti saya akan coba lanjutkan. Nah, untuk tahap berikutnya merupakan tahap finishing. Di sini saya akan coba memotong bagian bawah, atas dengan yang bagian kanan ya. Kita akan coba ukur dulu. Saya pakai settingan biasanya 293. Oke, kita potong bagian yang atas dulu ya. Atas dulu kita coba masukkan sebelah sini. Ini saya nggak akan coba duduk karena kalau duduk kehalangan ya. Nah, untuk menjaga bagian atas tetap aman, saya biasa pakai alas lagi di atasnya, ya, seperti ini. Teman-teman bisa pakai tumpukan kertas apapun sebenarnya. Kemudian sempen di bagian atas seperti ini. Ya, tapi jangan sampai kepotong. Setelah itu kita coba proses pemotongan, ya. Kita akan coba potong di sini. Oke, ini hasil potongannya. Kemudian untuk yang bagian bawahnya, saya pakai ukuran 285 di sini. Oke, ini saya ambil sebentar dari sini ya, kayaknya lebih enak dari sini nih. Ini 285. 285 kita coba masukkan dulu. 285 boleh, 286 juga boleh. Ini kalau misalkan nggak pakai alas atas, dia suka ada tapak ini, tapak penahannya. Oke, ini hasil potongannya. Terakhir, bagian yang kanan ya, saya pakai ukuran 202 aja. Nah, kalau bagian yang kanan ini saya nggak pakai penahan, karena dia udah bagus hasilnya nanti. Ya, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi udah dijilid finishingnya dengan perfect bending atau lem panas. Ini kalau misalkan ada sisa-sisa buat teman-teman cabut aja di bagian atasnya. Oke, seperti ini hasilnya. Dan ini kalau udah dingin, teman-teman bisa tes kekuatannya. Mau dari sini boleh, misalkan ya dari tengah boleh, ambil 1 lembar gitu ya. Sebentar, saya coba demokan. 1 lembar atau 2 lembar, kemudian teman-teman pasang seperti ini. Untuk menguji kekuatannya ya. Oke, mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat buat teman-teman yang suka. Boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang belakang, ini bagian yang depan.